الله أكبر الله أكبر. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita boleh hadir di dalam masjid yang tidak lain adalah lissolati, laksanakan ibadah solat yang tentu kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini akan menjadi saksi di akhirat kelak bahwa kita semua yang hadir di dalam masjid ini termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan minggu yang lalu sedikit kita telah membahas perihal tentang perkataan daripada Hasan Al-Basri dan disebutkan di dalam kitab Nashaihul Ibad oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, di mana Hasan Al-Basri, di mana beliau Hasan Al-Basri mengatakan inna fasadal qulubi an sittati asya'ah, sungguh rusaknya hati atau sungguh kerusakan hati itu atas 6 perkara. Di antara 6 perkara itu yang pertama adalah yudhnibuna birroja'i taubati, melakukan perbuatan maksiat namun berharap mendapatkan rahmat daripada Allah. Orang senantiasa melakukan perbuatan maksiat ia kerjakan, namun dia dengan perbuatan maksiat itu berharap mendapatkan belas kasihan daripada Allah. Maka bila ada yang semacam ini, maka bukti bahwa hatinya telah rusak. Kemudian yang kedua, kata Hasan Al-Basri, wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Yang kedua adalah ngerti atau mengetahui akan ilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka bukti bahwa hatinya rusak. Kemudian yang ketiga, kata Hasan Al-Basri, dan ini yang akan kita bahas, yang ketiga adalah wa idza amilu la yakhlisuna. Apabila dia beramal maka dia tidak ikhlas dengan amal yang dia kerjakan. Ini pun bukti bahwa hati kita rusak. Bila jasad kita yang rusak, semisal jasad kita luka atau jasad kita sakit, mungkin boleh kita cari obatnya, kita boleh beli di apotek ataupun di hospital. Tetapi kalau sudah hati kita yang rusak, kemana obat kita nak cari? Diri kita sendirilah yang boleh mengobatinya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang nanti insyaallah pada bahasan selepas ini kita akan membahas perihal tentang khamsun hunna min dawa'il qalbi, 5 perkara obat daripada penawar hati. Apa sahaja insyaallah akan kita bahas selepas bahasan kita selesai. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa idza amilu la yakhlisuna, apabila beramal dia tidak ikhlas dengan amalnya. Ikhlas merupakan asas diterimanya suatu ibadah. Tanpa ikhlas para jamaah, tanpa ikhlas maka ibadah kita akan sia-sia sahaja. Ikhlas dalam beribadah itu tidak mudah untuk kita dapatkan.
perlu kita berlatih untuk mendapatkan ikhlas itu. Perlu kita berlatih untuk mendapatkan ikhlas itu. Dulu ketika kita mula-mula belum istiqomah melakukan ibadah sholat berjamaahnya, kita nak melangkahkan kaki menuju ke dalam masjid, rasa berat kaki kita, berat. Tetapi karena kita paksa hari-hari tetap pergi ke masjid, maka lama-kelamaan pun kaki kita akan menjadi ringan. Yang seandainya kita tidak pergi ke masjid, rasanya ibadah kita ada yang kurang. Dulu mungkin kita baca Al-Quran berat, malas. Tetapi bila kita paksa hari-hari tetap baca Al-Quran, lama-kelamaan kita pun akan menjadi mudah untuk membaca Al-Quran. Dan bila kita tidak membaca satu hari, justru hati kita terasa berat karena kita sudah terbiasa membaca Al-Quran. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ustadz saya ini sudah tua Ustadz, bila baca Al-Quran lisan saya tak boleh fasih lagi untuk mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Macam mana Ustadz? Maka diterangkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, sesiapa yang membaca Al-Quran, yang mana dia dalam keadaan pandai baca Al-Quran, fasih dia baca Al-Quran, atau betul dia baca Al-Quran, maka dia bersama dengan malaikat yang mulia-mulia. Dan sesiapa yang dia tak boleh baca Al-Quran dengan molek, dalam bahasa Arab disebut dengan yataka'ka'u, atau semisal baca Al-Qur'annya ini tak boleh fasih, maka lahu ajroni, maka orang itu Allah berikan 2 pahala. Ya Allah ya Karim, baca Al-Qur'an molek, ia bersama dengan malaikat. Bila baca Al-Qur'an dan lisannya berat, Allah tetap berikan 2 pahala kepadanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian satu hadis di mana baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Masalul mu'minin alladhi yaqra'ul Qur'ana kamasalil utrujati. Orang mukmin yang terbiasa membaca Al-Qur'an, kata baginda Nabi, itu umpama buah utrujah. Apa itu buah utrujah? Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Buah utrujah itu buah yang baunya sedap dan rasanya nikmat. Kira-kira buah apa ini? Orang mukmin yang terbiasa membaca Al-Quran itu umpama buah utrujah, buah yang baunya sedap dan rasanya nikmat. Kira-kira buah apa ini? Buah durian lah mungkin ya, baunya sedap, rasanya nikmat. Wa masalul mu'minin alladzi la yaqra'ul Qur'ana. Dan orang-orang mukmin yang tidak terbiasa membaca Al-Quran, kamasali tamroti, umpama buah tamroh. Apa itu buah tamroh? Buah kurma, buah tamroh itu. Laisa laha rihun wa ta'muha khulwun. Buah tamroh atau buah kurma, laisa laha rihun, tidak mempunyai bau, tetapi bila dimakan rasanya manis. Itu umpama orang mukmin yang tidak terbiasa membaca Al-Quran. Kira-kira kita buah durian ke buah kurma ini kira-kira? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tanyalah pada diri kita sendiri. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allah ya Karim, membaca Al-Quran itu dalam kondisi apapun itu molek. Dalam kondisi kita sakit, baca Al-Quran molek. Bila ada kematian kemudian kita baca Al-Quran molek. Ataupun ada orang sakit kemudian kita ziarah lalu kita bacakan Al-Quran di sampingnya molek. Di mana tempat membaca Al-Quran itu molek. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan perihal tentang membaca Al-Quran ini para jamaah, meskipun kita tidak faham akan makna yang ada dalam Al-Quran itu, Al-Quran menggunakan bahasa Arab, meskipun kita baca tanpa mengerti atau tanpa tahu makna di dalam Al-Quran atau yang kita baca itu, tetap akan menjadikan hati kita ini tenang. Berbeda dengan kitab-kitab yang sama-sama menggunakan bahasa Arab, yang apabila kita baca tak tahu maknanya, tidaklah berkesan di dalam hati kita. Yang ada justru kita akan mengalami kebingungan. Apa bahasa sini? Kebingungan. Akan mengalami kebingungan. Itulah keistimewaan Al-Quranul Karim. Dulu Abu Lahab dan Abu Jahal ini sepakat. Kata Abu Lahab, wahai Abu Jahal, ini satu cerita. Wahai Abu Jahal,
kebanyakan orang-orang kita atau kaum Quraisy ini masuk Islam itu disebabkan karena mendengar bacaan Al-Qur'annya Muhammad. Abu Jahal dengan Abu Lahab sebutnya Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Wahai Abu Jahal, rasanya kaum kita ini, kaum Quraisy, banyak masuk ke dalam Islam itu disebabkan karena mendengar bacaan Al-Qur'annya Muhammad. Kita sepakat, kita sepakat. Kaum kita larang untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Yang apabila kaum kita mendengarkan bacaan Al-Quran, maka kita akan hukum kaum kita itu. Maka sepakat dua orang ini, Abu Jahal dengan Abu Lahab. Ternyata diam-diam Abu Lahab dengan Abu Jahal ini rindu dengan suara bacaan Al-Qur'annya baginda Nabi, rindu. Sehingga dua orang ini yang mulanya sudah sepakat, diam-diam datangi rumah baginda Nabi, dengarkan baginda Nabi membaca Al-Qur'an. Pada saat itu juga ternyata Abu Jahal pun ada di samping rumah baginda Nabi, diam-diam juga mendengarkan bacaan Al-Qur'an baginda Nabi. Ternyata betul wahai Abu Lahab, ternyata betul bacaan Al-Qur'an itu sedap, sebab ini bukan kalam yang dibuat oleh manusia, ini adalah kalam yang terus daripada Allah Azza wa Jalla. Ya Allahu ya Karim, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang tidak terbiasa membaca Al-Quran, bila dibacakan Al-Quran insya Allah tidak marah meskipun dia dalam kondisi sakit. Tapi berbeda orang yang dalam kondisi sakit, semisal orang ini ketika masa sehatnya tidak suka atau tidak pernah baca Al-Quran, yang dia dengar adalah lagu-lagu dangdutnya atau lagu-lagu baratnya atau lagu-lagu Koreanya. Ternyata ketika dia sakit, kita kawannya ini datang kepadanya bacakan Al-Quran, saya yakin orang ini tidak akan pernah marah. Tetapi berbeda lagi ketika orang yang sakit ini dulu ketika sehatnya dia suka dengarkan lagu barat, dengarkan lagu Korea semisal. Ketika dia tengah sakit, lalu coba kita putarkan lagu dalam handphone kita, lagu yang dia suka semisal, pasti akan marah. Tak tahukah kau aku sakit? Pasti akan marah. Inilah keistimewaan Al-Quranul Karim. Subhanallah tabarakallah. Nah ini bila ada orang yang sehat dibacakan Al-Quran marah, kira-kira ini sehat apa tidak orang ini? Ada tak yang demikian? Ada orang baca Al-Quran marah dia mendengarkannya, kira-kira orang ini sehat apa sakit? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim, Syekh Nawawi mengatakan di dalam kitab Naswaihul Ibad perihal tentang ikhlas. Ini agak sedikit bahasanya agak sedikit tinggi. Nanti coba betul-betul diingat-ingat, betul-betul kita angan-angan kalimat ini. Syekh Nawawi mengatakan di dalam kitab Naswaihul Ibad perihal tentang ikhlas. Wa idza lam yukhlis al-mar'u fil ibadati lam yusaddiq fiha fasidku aslun wal ikhlasu far'un. Apa makna daripada kalam ini? Apabila ibadah yang dikerjakan seseorang tanpa ikhlas, maka tidaklah betul ia di dalam menjalani ibadah. Jadi kalau semisal kita melaksanakan ibadah apapun, ternyata di dalam ibadah itu kita tidak ikhlas, maka bukti di dalam melaksanakan ibadah itu ada yang tidak betul. Kalau betul, pasti orang ini akan ikhlas, kata Syekh Nawawi. Sementara betul melaksanakan ibadah adalah perkara yang asas. Kita melaksanakan ibadah dengan cara yang betul, itu adalah perkara yang asas. Sementara wal ikhlasu far'un, sementara ikhlas itu adalah cawangan. Setelah kita melakukan ibadah yang betul, maka barulah timbul yang namanya ikhlas. Bukan sebaliknya, ikhlas dalam melaksanakan ibadah, sementara ibadah yang dia kerjakan asal-asal begitu sahaja, lalu dia katakan aku ikhlas dalam beribadah. Mungkin betul lisanmu mengatakan ikhlas dalam beribadah, tetapi sesungguhnya dalam ibadahmu itu tidak betul, maka sama saja ikhlasmu tak ada guna karena melaksanakan ibadah tidak betul. Boleh faham ya ini ya? Boleh faham. Maka bila kita nak mendapatkan derajat ikhlas, betulkan dulu ibadah kita. Betulkan dulu ibadah kita. Dengan cara kita membetulkan ibadah kita, maka ikhlas itu secara otomatis akan ada pada diri kita, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian perkara yang keempat para jamaah,
Perkara yang keempat daripada perkara yang boleh menjadikan rusaknya hati yang keempat adalah wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkuruna. Wa ya'kuluna rizqallahi, memakan rizki yang telah Allah berikan kepadanya, wa la yashkuruna, dan dia tidak bersyukur atas rizki yang telah Allah berikan kepadanya. Bukti bahwa hatinya telah rusak. Memakan rizki yang telah Allah berikan kepadanya, tetapi dia tidak nak bersyukur atas rizki yang telah Allah berikan kepadanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang kita ini tersalah dalam memahami makna daripada syukur. Terkadang kita ini tersalah memahami makna syukur. Syukur itu, seringkali kita fahami syukur itu Ustadz, bila kita mendapatkan nikmat daripada Allah, lalu lisan kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Itulah yang dinamakan syukur. Belum sempurna. Belum sempurna. Syukur itu bukan semacam itu. Tidak cukup hanya mengucapkan kalimat Alhamdulillah, tak cukup. Di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, sama beliau Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, fasyukru ijra'ul a'dha'i fi mardatillahi ta'ala wa ijra'ul amwali fiha. Yang dinamakan syukur adalah menggerakkan anggota badan kita untuk mendapatkan ridho daripada Allah. Menggerakkan anggota badan kita macam mana? Lisan kita gerakkan dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Wa ijra'ul amwali fiha, dan menggerakkan harta pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi menggerakkan anggota badan kita untuk bersyukur di hadapan Allah, yaitu dengan cara mengucapkan kalimat Alhamdulillah, dan menggerakkan harta benda kita untuk tujuan mendapatkan ridho daripada Allah. Menggerakkan harta benda kita macam mana? Bilanya Allah berikan harta benda kepada kita, contoh, maka lisan kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah, lalu harta ini sebagian kita gerakkan untuk sesuatu, yang mana sesuatu itu sekira mendapatkan ridho daripada Allah. Tolong orang-orang yang memerlukan, mungkin digunakan untuk pembinaan masjid, mungkin diberikan kepada orang yatim, mungkin diberikan kepada orang fakir miskin. Ijra'ul amwali fiha, menggerakkan harta semata-mata nak mendapatkan ridho daripada Allah Ta'ala. Boleh faham ya kalimat ini ya? Boleh faham. Alhamdulillah tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah memberikan kita rizki berupa harta, maka sebagai bentuk rasa syukur adalah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah dan mempergunakan harta itu untuk jalan kebaikan yang mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Sedangkan bentuk rizki yang oleh Allah berikan kepada hambanya, tentu bentuk dan caranya berbeda-beda. Allah berikan rizki kepada kita itu dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada kalanya Allah berikan rizki kepada kita dengan cara apa? Dengan cara kita bekerja terlebih dahulu, baru Allah berikan rizki kepada kita. Ada kalanya Allah berikan rizki kepada kita, namun bukan berupa harta. Berupa apa? Berupa sehat, itu pun berupa rizki yang oleh Allah berikan kepada kita. Mungkin Allah tak berikan harta, mungkin, tetapi Allah berikan keluarga, namun Allah berikan keluarga kepada kita dengan keluarga yang tentram. Apa bahasa ini tentram? Dengan keluarga yang tidak pernah bergaduh, itu pun termasuk nikmat yang oleh Allah berikan kepada kita. Banyak bentuknya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan cara yang berbeda-beda, Allah memberikan kita rizki dengan cara-cara yang berbeda-beda. Namun Allah berjanji bahwa di dalam ayat Al-Quran Allah jelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertakwa, janji Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Jalan keluar apa? Mungkin kita ada masalah ekonomi, kemudian kita memperbaiki sholat kita memperbaiki daripada takwa kepada Allah, maka Allah akan mengeluarkan kita, atau Allah akan menunjukkan kita solusi macam mana kita terbebas daripada sulitnya ekonomi itu. Bertakwa, kuncinya bertakwa.
dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Begitu juga Allah akan memberikan rizki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba mungkin tiba-tiba kita tolong orang lain, kemudian orang lain itu memberikan sesuatu kepada kita yang tidak kita sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi segala keperluannya. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupi segala keperluannya. Tawakal di sini maksudnya bagaimana? Tawakal di sini bukan berarti kita pasrah berdiam diri saja, tidak. Yang dinamakan tawakal di sini adalah kita tetap bekerja, kita tetap berusaha, adapun apa yang kita peroleh daripada usaha kita, kita serahkan kepada Allah. Itulah yang dinamakan tawakal. Boleh paham ini? Yang dinamakan tawakal bukan berarti kita diam sahaja, kita menunggu Allah nak berikan apa kepada saya hari ini. Bukan semacam itu yang dinamakan tawakal. Tawakal itu adalah berusaha, adapun hasilnya apa yang kita usahakan itu kita serahkan kepada Allah. Itulah yang dinamakan tawakal. Orang sakit, kenapa tidak minum obat? Saya tawakal sahajalah. Bila Allah berikan saya sembuh, niscaya saya akan sembuh. Maka yang ada orang itu tak akan sembuh daripada sakitnya, yang ada mungkin cepat mati mungkin. Kena harus ada tawakal, cari obat, pergi ke hospital, bertawakal. Adapun hasilnya tetap kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dinamakan tawakal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Mungkin kita pernah mengalami atau punya problem atau pernah punya masalah berkenaan dengan keperluan sehari-hari atau yang disebut dengan ekonomi. Yang mana dengan masalah-masalah ekonomi kita merasa bahwa kurang apa yang telah Allah berikan kepada kita itu, kita merasa kurang. Ya Allah, masih kurang ya Allah. Ya Allah, berikanlah yang banyak lagi ya Allah. Maka hati-hati bila kita punya sifat yang demikian, merasa kurang atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita kena hati-hati bila punya perasaan yang demikian. Kenapa? Boleh jadi bila kita punya perasaan demikian, boleh jadi kita masuk pada salah satu dua perkara ini. Apa saja dua perkara? Yang pertama adalah hilang rasa syukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita, sebab kita merasa kurang dengan pemberian Allah. Allah berikan kita harta mungkin yang hari ini hanya cukup makan sahaja satu hari ini, semisal kita merasa kurang semisal, maka hati-hati dengan perasaan merasa kurang ini. Kenapa? Boleh jadi hilang rasa syukur kita kepada Allah atas pemberian Allah. Kalau sudah hilang rasa syukur kita atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka hati-hati, dalam ayat Al-Quran pun Allah jelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Kau bersyukur atas apa yang telah aku berikan kepadamu, aku tambah nikmat itu. Tetapi apabila engkau ingkar, merasa tidak adil dengan apa yang telah aku berikan kepadamu, merasa tidak berkecukupan, menganggap bahwa aku tidak adil katanya, maka ingatlah inna adzabil lasyadid, siksaku sangat pedih kata Allah. Ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Atau yang kedua, apabila kita merasa kurang atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang kedua timbul sifat tamak. Apa itu sifat tamak? Nak sesuatu itu disebut dengan tamak. Timbul yang bernama sifat tamak dengan merasa tidak cukup atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Sementara sifat tamak ini merupakan salah satu cobaan yang oleh Allah berikan kepada orang-orang yang hubud dunia. Pernah ingat Ustaz jelaskan, sesiapa yang cinta kepada dunia, maka Allah akan hukum dengan 6 hukuman. Apa saja 6 hukuman itu? 3 ada di dunia, 3 lagi ada di akhirat. Di antara 3 ketika berada di dunia, yang pertama Allah akan berikan sifat angan-angan yang tidak pernah berkesudahan. Dulu pernah Ustaz jelaskan. Yang kedua, Allah akan uji dengan diberikan sifat tamak. Allah akan uji dengan sifat tamak. Apa itu tamak? Itu tadi, tamak
diberikan sesuatu tapi tidak berpuas hati, nak lagi, itu disebut dengan sifat toma. Bahkan bila ada orang yang mendapatkan sesuatu, hatinya sakit, di mana dia berpikir macam mana sesuatu yang dimiliki oleh orang lain itu, macam mana itu menjadi milik kita, itu disebut dengan sifat tamak. Kemudian yang ketiga, Allah akan hukum bagi mereka-mereka yang cinta kepada dunia, wa ukhida minhu halawatul ibadati. Allah akan hilangkan manisnya ibadah kepada orang-orang yang cinta kepada dunia. Kenapa? Sebab hatinya terisi dengan perkara-perkara dunia, tidak dipenuhi dengan perkara-perkara akhirat, sehingga setiap pekerjaan akhirat yang dia kerjakan sudah tidak lagi ada di dalam hatinya, tak merasa nyaman di dalam hatinya. Allah hilangkan manisnya ibadah kepada dirinya. Ya Allahu ya Karim wa na'udzubillah min dzalik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang kelima, para jamaah. Perkara kelima daripada 6 perkara yang menjadikan hati kita rusak, yang kelima adalah wa ma yardawna bi qismatillahi. Tidak ridho dengan apa yang telah Allah bagi terhadap diri kita. Itu termasuk perkara yang menyebabkan rusaknya hati. Tidak ridho dengan apa yang telah Allah bagi terhadap diri kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, beliau mengatakan, ini agak sedikit berat bahasanya, coba nanti diangan-angan, betul-betul diangan-angan, jangan sampai tersalah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, beliau mengatakan, irdo bidduni walzamhu jiddan fatangkilu ilal a'la wal anfusi wa bihi tahna'u wa fihi tabqa wa tuhfadhu bila ina'in dunya wa ukhra. Apa makna daripada kalam ini? Makna daripada kalam ini adalah sebaiknya engkau ridho dengan kekurangan. Ini coba nanti perhatikan baik-baik, jangan sampai tersalah. Ini bahasa tasawuf yang tinggi. Sebaiknya engkau ridho dengan kekurangan dan tetaplah dalam keadaan kekurangan. Perhatikan baik-baik. Sebaiknya engkau ridho dengan kekuranganmu dan tetaplah dalam keadaan kekurangan, maka engkau akan beralih kepada yang lebih baik dan lebih nikmat. Kata beliau, tetaplah ridholah dengan kekuranganmu dan tetaplah dalam kekuranganmu, niscaya engkau akan beralih mendapatkan kemuliaan dan kenikmatan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini agak sedikit berat, nanti Ustaz jelaskan. Karena sebab kurang itu engkau akan merasa nikmat, dan sebab kurang itu engkau akan dijaga tanpa merasa kesulitan di dunia dan di akhirat. Wah, ini agak sedikit berat. Cobalah Ustaz jelaskan per kalimat per kalimat. Ini coba kita betul-betul angan-angan kalimat ini. Kalam yang pertama, kata beliau, sebaiknya engkau ridho dengan kekurangan dan tetaplah dalam keadaan kekurangan. Ini bermakna apa? Bermakna bahwa manusia hidup di dunia tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah dimilikinya. Boleh paham ini? Kita hidup di dunia ini tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang sekarang kita miliki. Dulu sebelum Allah berikan rezeki yang banyak kepada kita, kita hanya boleh punya motor sahaja. Yang motor itu pun tiap-tiap minggu rusak semisal. Selepas Allah berikan rezeki yang banyak, kita boleh beli kereta, kita pun boleh beli kereta. Kemudian selepas itu kita ganti lagi kereta yang lebih molek, ganti lagi kereta yang lebih molek. Takkan pernah yang namanya puas. Perempuan sudah punya perhiasan di tangannya, tak akan puas, tambah lagi perhiasan dekat lehernya. Tak puas lagi, tambah lagi emas dekat telinganya. Tak puas lagi, tambah emas dekat kakinya. Takkan pernah yang namanya puas itu. Boleh paham ini? Boleh paham. Kemudian kalam yang pertama, kalam yang kedua, engkau akan beralih kepada yang lebih baik dan lebih nikmat. Itu bermakna apa? Bermakna andaikan kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dengan ridho itu kita akan bersyukur bahwa masih banyak orang yang nasibnya tidak lebih baik dibandingkan dengan kita.
Jadi ridho dengan apa yang oleh Allah berikan kepada kita, nanti akan timbul rasa syukurnya, sebab ternyata masih banyak orang yang nasibnya tidak lebih baik dibandingkan dengan kita. Sekarang kita boleh makan, yang makan itu 1 hari 2 kali sahaja. Itu banyak orang-orang di luar sana yang boleh makan hanya sekali dalam 1 hari sahaja, banyak. Allah berikan kita harta, yang harta itu boleh kita gunakan untuk membeli kereta. Semisal di luar sana banyak orang-orang yang tak boleh membeli kereta, hanya boleh memberi motor. Allah berikan kita harta, yang harta itu boleh digunakan untuk membeli motor sahaja. Di luar sana banyak orang-orang yang tidak boleh membeli motor, hanya punya bisikal saja. Maka dikatakan oleh para ulama, bila engkau membandingkan perihal tentang urusan dunia, maka lihatlah orang yang ada di bawahmu. Dan apabila engkau melihat tentang urusan akhirat, maka lihatlah orang yang ada di atasmu. Maksudnya apa? Bila kita melihat perihal tentang urusan dunia, kita lihat orang yang ada di bawah kita, maka niscaya kita akan terus bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebab masih banyak orang-orang yang ternyata nasibnya tidak lebih baik dibandingkan dengan kita. Namun bila kita melihat perihal tentang urusan akhirat, lihatlah orang yang ada di atas kita. Kenapa? Sehingga kita boleh menirunya dan kita mendapatkan derajat takwa yang lebih. Jangan kita lihat orang yang ada di bawah kita perihal tentang akhirat. Orang itu bersodakoh, hartanya digunakan untuk bersodakoh 100, misal 100 ringgit semisal. Maka kita kena lihat orang yang ada di atas kita. Oh, ternyata orang yang ada di atas kita itu dia bersodakoh lebih daripada 100 ringgit. Maka aku pun kena menirunya. Maka kita akan mendapati derajat takwa yang lebih. Jangan kita lihat orang yang ada di bawah kita perihal tentang akhirat. Aku bersodakoh 100 ringgit cukup dah, orang lain tuh bersodakoh hanya 50 ringgit. Maka kualitas takwa kita hanya setakat itu sahaja. Boleh faham ini? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Kemudian kalam yang ketiga, sebab kurang itu engkau akan merasa nikmat. Ini kalamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalam yang ketiga tadi berupa kalimat sebab kurang itu engkau akan merasa nikmat, dan sebab kurang itu engkau akan dijaga tanpa merasa kesulitan di dunia dan di akhirat. Maknanya apa kalimat yang ketiga ini? Maknanya adalah ingatlah bahwa semakin banyak harta yang kita tumpuk justru menjadikan kita sibuk untuk menjaganya. Jadi dengan tanpa kita memiliki harta yang banyak itu, kita akan merasa aman dan akan melaksanakan ibadah dengan semoleknya. Tentu kita akan melaksanakan ibadah dengan semoleknya. Kenapa? Sebab kita tidak terbebani dengan harta yang harta itu perlu kita jaga. Boleh pahami ini kalimat saya? Ustadz baca sekali lagi. Coba kita angan-angan betul-betul kalimat ini biar tidak tersalah. Sebab dengan kurangnya itu engkau akan merasa nikmat, dan sebab kurang itu engkau akan dijaga tanpa merasa kesulitan di dunia dan di akhirat. Maknanya apa? Ingatlah bahwa semakin banyak harta kita tumpuk justru akan menjadikan kita sibuk menjaganya, dan hati kita tidak merasa tenang karena takut akan kehilangan harta tersebut. Begitupun nanti ketika di akhirat, maka hisabnya akan semakin banyak, karena setiap harta yang kita miliki itu Allah akan menghisapnya. Maka ya tenang-tenang saja, andaikan Allah tidak memberikan rezeki kita yang banyak, justru kita kena ridho. Kenapa? Ya Allah, aku ridho dengan apa yang Kau berikan kepadaku berupa kemiskinan ini, ya Allah. Kenapa? Sebab dengan miskin ini aku tidak terbebani untuk melaksanakan ibadah. Ibadahku boleh dengan tenang. Kenapa? Sebab aku tidak terbebani dengan menjaga hartaku. Andaikan Engkau berikan aku harta yang banyak, setiap aku melakukan ibadah, yang ada hatiku tidak tenang, ingat-ingat harta yang saya tumpuk di rumah itu takut dicuri oleh orang lain. Kita akan terbebas. Ya Allahu ya Karim. Boleh paham kalimat saya ini? Ya Allahu ya Karim. Kalau sudah semacam itu, kalau sudah semacam itu, kita sudah tahu, adakah dalam hati kita ini sangat untuk menumpuk harta? Di sini apa bahasanya? Menumpuk harta. Kalau kita sudah tahu kalam yang semacam itu, adakah dalam hati kita masih untuk menumpuk harta?
Dan dengan harta tersebut justru menjadi penghalang kekhusyuan dalam beribadah kita. Kalau andaikan dengan harta itu justru menjadikan semangat kita untuk beribadah, molek. Yang tidak molek itu apabila dengan harta atau dunia kita menjadikan penghalang kita untuk sampai kepada akhirat. Maka sah-sah saja kita ini menjadi orang kaya, boleh. Kita ini mempunyai jawatan, boleh. Kenapa? Diterangkan dalam satu makalah, ni'mal malu lirrajulis solihi. Sebaik-baik harta itu bila harta dimiliki oleh orang soleh, kata para ulama. Kenapa? Dengan harta dimiliki oleh orang soleh, maka harta itu akan ditasarufkan ke dalam jalan yang betul. Jawatan itu, sebaik-baik jawatan itu apabila dipegang oleh orang soleh. Kenapa? Dengan jawatan dipegang atau dikuasai oleh orang soleh, maka niscaya dia boleh adil terhadap rakyat atau rakyatnya. Maka sah-sah saja andaikan kita ini sudah menjadi orang yang molek atau baik, kemudian kita kumpulkan harta dengan tujuan untuk menolong orang lain, boleh, sah-sah saja. Dan itu menjadi ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Ada ibadah yang dinamakan ibadah mahdhah, ada ibadah yang dinamakan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang semua orang boleh mengerjakannya, baik miskin, kaya, semua boleh melakukan. Seperti apa? Ibadah puasa, ibadah sholat dinamakan ibadah mahdhah. Semua orang boleh melaksanakan, tak kisah apakah itu miskin, kaya. Tetapi ada yang dinamakan ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Seperti ibadah menolong orang lain dengan harta, seperti menolong orang lain dengan memanfaatkan jawatannya. Ibadah ghairu mahdhah yang itu tidak boleh dikerjakan oleh semua orang, hanya bagi orang-orang yang kaya dan orang-orang yang punya jawatan sahaja. Ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang keenam yang terakhir. Perkara yang keenam, inna fasadal qulubi an sittati asya'a, sungguh rusaknya hati itu atas 6 perkara. Yang keenam adalah wayadfanuna mautahum wala ya'tabiruna, menguburkan orang mati. Di sini apa bahasanya? Menguburkan orang mati namun dia tidak ingat akan kematiannya. Menguburkan orang mati tetapi dia tidak ingat akan kematiannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sungguh kehidupan di alam kubur. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu kitab itu dijelaskan bahwa innal qabra awwalu manazilil akhirati fa in naja minhu fama ba'dahu aisarun minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Apa makna daripada kalam ini? Sungguh kehidupan di alam kubur adalah permulaan tempat di akhirat. Jadi kehidupan alam kubur itu permulaan kehidupan kita di akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisarun minhu. Apabila ia selamat di dalam alam kuburnya, maka di kehidupan akhirat selanjutnya dia akan mendapatkan kemudahan. Jadi alam kubur kita itu permulaan tempat di akhirat kita. Apabila di dalam alam kubur kita selamat dari apa? Selamat daripada pertanyaan-pertanyaan malaikat yang ditanyakan kepada kita, selamat daripada siksa-siksa malaikat ketika berada di alam kubur kita selamat, maka pada kehidupan selanjutnya kita akan diberikan kemudahan. Tetapi wa illam yamju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Tetapi apabila ternyata di alam kubur kita tidak selamat, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka kehidupan selanjutnya kita akan mendapati kehidupan yang lebih sulit lagi dibandingkan dengan kehidupan di alam kubur kita. Ya Allahu ya Karim. Boleh paham ya kalimat ini ya?
Jadi alam kubur kita itu permulaan kehidupan di akhirat. Apabila di alam kubur kita selamat, maka nanti kehidupan selanjutnya kita akan diberikan kemudahan. Tetapi bila sudah di alam kubur kita tidak selamat, disiksa oleh malaikat, maka jangan harap di kehidupan selanjutnya kita diberikan kemudahan. Yang ada kita akan mengalami kesulitan yang lebih dibandingkan di alam kubur kita nanti. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka ingatlah bahwa setiap jiwa itu pasti akan mengalami mati. Kita semua ini akan mengalami mati. Dan mati itu tidak mengenal apakah laki, apakah perempuan, apakah tua, apakah muda, tidak mengenal. Begitu juga tidak mengenal masa, apakah pada waktu siang, apakah pada waktu petang, apakah pada waktu pagi. Tak mengenal kita. Atau dalam kondisi macam mana, dalam kondisi sejuk atau dalam kondisi panas, misal mati, tak mengenal itu semuanya. Kalau sudah masanya datang mati, maka pada saat itu juga Allah akan ambil ruh kita. Tidak mengenal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pernah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya, ayil mu'minina afdalu? Qala ahsanuhum khuluqan. Qila wa ayyul mu'minina aqyasu? Qala aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Pernah baginda Nabi itu ditanya siapakah orang mukmin yang utama? Tanya sahabat kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi pun menjawab, yang terbaik budi akhlaknya. Orang yang baik budi akhlaknya atau budi pekertinya itu adalah orang mukmin yang baik atau orang mukmin yang utama. Lalu baginda Nabi pun ditanya, dan siapakah orang yang sempurna akalnya? Apa jawab baginda Nabi? Orang yang sempurna akalnya adalah aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan, yaitu orang yang banyak ingat akan kematiannya, dan orang yang banyak mempersiapkan untuk bekal kehidupan di akhiratnya nanti. Itu orang yang paling baik, kata baginda Nabi, orang yang akalnya sehat. Jadi Ustaz ulangi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah mukmin yang utama itu? Maka baginda Nabi menjawab, yaitu orang mukmin yang baik akhlaknya. Dan siapakah orang yang sempurna akalnya? Baginda Nabi menjawab, yaitu orang yang ingat akan matinya dan mempersiapkan amal untuk kehidupan selanjutnya. Itu orang yang akalnya sehat, kata baginda Nabi. Begitu juga para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, wal ajizu man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil amani. Apa maksud daripada hadis ini? Orang yang sempurna akalnya ialah yang selalu bermuhasabah atas dirinya, beramal untuk bekal sesudah kematiannya. Ini orang yang cerdas atau orang yang sehat akalnya. Sementara orang yang bodoh, kata baginda Nabi, ialah yang selalu menurutkan hawa nafsunya dan mengharap pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang bodoh, menuruti hawa nafsu namun dia mengharapkan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Di dalam satu kitab ada satu syair yang berbunyi begini, wan nafsu ing tuhmilhu syabba'ala. Apa itu syairannya? Ustaz agak sedikit lupa bahasa Arabnya. Yang maknanya begini, nafsu itu bagaikan anak kecil yang menangis. Nafsu itu bagaikan anak kecil yang menangis. Dia nak minta sesuatu. Apabila anak kecil yang menangis meminta sesuatu, kita berikan sesuatu yang dia nak, maka bila dia berhenti menangisnya, dia akan meminta sesuatu yang lain. Begitu pula dengan nafsu. Apabila nafsu ini kita berikan atau kita turuti nafsu yang ada dalam hati kita atau dalam jiwa kita, mungkin nafsu itu sementara akan diam, tidak meminta lagi. Tapi nanti setelah itu nafsu akan meminta dan minta lagi kalau kita turuti. Boleh paham ini kalimat ini? Alhamdulillah tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itulah 6 perkara. Inna fasadal qulubi an sittati asya'a. Sungguh
rusaknya hati atas 6 perkara. Apa saja 6 perkara itu? Yang pertama secara ringkas Ustadz baca supaya tak lupa. Yang pertama adalah yudhnibuna biroja'i taubati, melakukan perbuatan maksiat dan harap-harap Allah memberikan belas kasihan kepada orang yang bermaksiat tadi. Yang kedua adalah wa ya'lamunal ilma wa la ya'maluna, mengerti akan ilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmu yang dia arti. Yang kedua. Yang ketiga, wa idza amilu la yakhlisuna, apabila dia beramal dia tidak ikhlas. Kemudian yang keempat, wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkuruna, memakan rizki yang telah Allah berikan kepadanya namun tak ada rasa syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, wa ma yardawna bi qismatillahi, tidak ridho atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dan yang terakhir adalah wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabiruna, menguburkan orang mati namun dia tidak ingat atas kematiannya. Bila 6 perkara ini salah satunya ada di dalam diri kita, maka bukti bahwa hati kita telah rusak. Macam mana cara mengobatinya? Kita tak pernah ada cari obatnya dekat hospital, tak ada. Pergi ke hospital, dokter, saya nak cari obat penyakit hati, tak ada. Mungkin yang ada justru racun itu yang diberikan kepada kita. Mati hati kita dah tak lagi rasa sakit. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, insya Allah bahasan kita minggu yang akan datang, kalau kita membahas tentang rusaknya hati, ada satu kalam lagi yang berbunyi khamsun hunna min dawa'il qalbi, ada 5 perkara yang menjadikan obat penawar hati. Apa saja 5 perkara yang menjadi obat penawar hati itu? Insya Allah akan kita bahas pada minggu hadapan insya Allah. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.